Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nurul Ayuda dan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat kembali berkumpul di perkuliahan Psikologi Melayu dan mudah-mudahan kita selalu dikasih istiqomah, kemudian tetap semangat dan dikasih sehat untuk terus-menerus belajar. Dan salawat kepada Rasulullah juga kita aturkan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kalau kita mendapat syafaat. Dan hari ini kita berbicara tentang psikologi Melayu dengan kaitannya psikologi dan budaya. Lebih tepatnya kita akan bicara tentang bagaimana apa saja sih dimensi budaya itu. Nah, sebelum lebih lanjut, kita mengenal bahwa ada istilah masyarakat dalam konteks budaya. Menurut Sirait, kalau teman-teman mau baca bukunya, ingat saya itu psikologi lintas budaya ya, ada dari Sirait, warna biru, itu bisa ditemukan di toko buku terdekat. Jadi masyarakat dalam konteks budaya itu dikenal dengan sebagai masyarakat tradisional atau non tradisional. Nah, non tradisional di sini maksudnya adalah masyarakat modern ya, atau misalnya kalau yang tradisional kita bisa sebut sebagai masyarakat yang konvensional. Nah, dalam memandang masyarakat sebagai masyarakat yang tradisional dan non-tradisional, kita bisa bedakan cirinya seperti apa aja. Ada beberapa ciri yang teman-teman mungkin bisa dari pengalamannya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat sendiri apa sih bedanya antara masyarakat tradisional dan non-tradisional. Dan disclaimer dulu bahwa ini tidak ada baik buruknya ya, apakah tradisional lebih baik dari non-tradisional atau sebaliknya. Tapi kita cuman melihat ada karakteristik masyarakat di satu wilayah tertentu yang memang pahamnya masih bersifat tradisional dan ada yang sudah non-tradisional, sehingga sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai teman-teman dari psikologi adalah bagaimana memahami karakteristik masyarakat tradisional dan non-tradisional ini, dan kemudian kita bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan masyarakat, entah itu nanti kita dapatnya tradisional atau non-tradisional ya. Misalnya entah teman-teman nanti KKN, ketemu masyarakat yang konvensional gitu kan, atau teman-teman ketika nanti magang terus malah ketemu sama orang teman-teman yang notabene ya lebih kekinian dan modern, artinya tidak konvensional dan non tradisional. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa beradaptasi dengan mereka adalah kita kenal ciri-cirinya. Nah, kalau pada masyarakat tradisional sebenarnya penilaian itu berdasarkan kebiasaan rutin ya. Jadi penilaian didasarkan pada kebiasaan rutin, sementara kalau di non tradisional itu berdasarkan merit, maksudnya berdasarkan kemampuan. Jadi kalau di tradisional kebiasaannya adalah kita kalau misalnya segala sesuatu itu yang didengar adalah yang lebih dituakan gitu. Even sebenarnya walaupun seandainya ya tidak bermaksud apa-apa, misalnya kadang yang dituakan sebenarnya malah bicaranya tidak pantas atau apa gitu ya, tidak baik dan harusnya tidak seperti itu ucapannya misalnya atau dalam perilakunya. Tapi karena kebiasaannya adalah kita ngikutin dan mendengarkan apa aja yang disampaikan oleh yang lebih tua misalnya secara tradisional, maka kita ikut itu. Atau satu budaya yang misalnya nggak bisa nih kalau kita eh, apa ya, kakaknya nggak boleh menikah dulu, adiknya nggak boleh nikah dulu karena itu berarti melangkahi kakaknya gitu ya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah tertanam sejak dulu sehingga kemudian itu kalau dilanggar ya nggak boleh gitu. Itu sesuatu yang bisa jadi akan jadi aib atau memalukan. Tapi kalau non tradisional ya kamu akan dinilai berdasarkan kemampuan kamu. Kamu jagonya di desain grafis, maka ya udah kamu bekerjalah di desain grafis ya. Jadi bukan karena kayak ya kamu punya link di situ, tapi karena kamu punya kemampuan atau kompetensi di situ. Jadi penilaian benar-benar pure dari apa, dari kemampuan, bukan dari misalnya kalau tadi misalnya tradisional penilaian berdasarkan misalnya
oh orang tuanya itu kebanyakan dari guru atau kebiasaannya jadi guru. Oh berarti turunannya dia harusnya jadi guru, ya udah berarti penilaian berdasarkan turunan atau apa seperti itu. Nah jadi itu terkait dengan penilaian. Yang kedua, tapi sebenarnya positifnya adalah ketika kita melihat masyarakat secara tradisional atau konvensional, baik atau buruk itu jelas. Nggak boleh laki-laki sama perempuan nggak boleh tinggal satu rumah. Udah selesai gitu ya. Nah tapi kalau non tradisional baik buruk itu relatif. Kayak misalnya laki-laki perempuan mau tinggal serumah, tunggu dulu, itu kan hak prerogatifnya dia bebas menentukan pilihan segala macam ya. Jadi tapi satu ketika nggak bisa gitu ya, laki-laki nggak boleh tinggal sama perempuan, jadi relatif. Itu untuk yang kalangan modern atau konvensional, non konvensional ya, non tradisional, karena lebih fleksibel. Pahamnya kayaknya bebas, tapi malah justru kebebasan itu yang menyebabkan individu tidak tegas ketika melakukan penilaian. LGBT itu salah nggak sih? Keliru. Kita harus, nah gitu ya, mulai dengan alasan-alasan dan akhirnya nggak jelas pendapatnya gitu. Nah, sementara kalau misalnya tradisional LGBT nggak boleh, ya udah nggak boleh sekalian gitu ya. Jadi tidak ada keraguan penentuan pendapat, penilaian keputusan di masyarakat tradisional karena sudah yang benar ya benar, yang salah ya salah. Ya seperti itu. Sementara artinya tuh sehingga kebenaran itu tidak dapat diperdebatkan. Jadi kebenaran ya udah, yang benar tuh ini sudah selesai, kamu nggak boleh memperdebatkannya. Tapi kalau misalnya non tradisional itu kebenaran dibuat untuk didebat atau dikritik. Iya, kok bisa-bisanya kamu bilang kalau misalnya tadi adalah contoh laki-laki sama perempuan nggak boleh tinggal bersama segala macam gitu ya. Itu kan berarti melanggar HAM dong, melanggar hak asasi. Sementara dia kan berhak menentukan pilihan. Jadi bisa didebat non tradisional. Nah ini yang bahaya ya nanti untuk kedepannya kalau misalnya di satu sisi sepertinya terlihat baik ya karena artinya aturan atau kebenaran bisa didebat atau dikritik. Tapi di sisi lain akhirnya ini bisa mengikis nilai-nilai moral itu sendiri, terutama ketika berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dekat sekali dengan hal-hal yang bersifat normatif. Nah, kalau misalnya ini yang justru didebat, justru berbahaya kalau terlalu sering didebat. Nah, jadi karena turun dari kebenaran yang tidak bisa diperdebatkan, artinya pilihan individu itu dibatasi. Misalnya cewek ya udah gimana pun sekolah tinggi-tinggi tetap aja harusnya di dapur, jangan nggak boleh kerja misalnya ya. Tapi kalau pilihan dari non tradisional itu pilihannya lebih bebas, lebih adaptif, fleksibel. Nah, kadang kebebasan itu sendiri pada akhirnya bisa menyebabkan akhirnya loss control. Nah, jadi ada kekurangan, ada kelebihannya. Kalau tradisional karena penilaiannya berdasarkan kebiasaan, close ya, sifatnya close, artinya ada sesuatu yang masuk, event itu baik, itu akan terkunci dengan sendirinya dan mental. Tapi kalau misalnya non tradisional justru lebih terbuka pada pendapat baru. Tapi sayangnya non tradisional tadi seperti yang saya sampaikan, kelemahannya adalah pada akhirnya bisa jadi baik buruk itu jadi relatif. Nah, ini justru yang menyebabkan kita tidak bisa berteguh pendirian. Sementara kalau tradisional lebih tegas dalam hal ini. Itu, teman-teman. Oke, nah sekarang kita lanjut ke dimensi budaya. Nah, mungkin teman-teman kalau belajar PIO nanti akan sering dengar salah satu tokoh ini namanya Hofstede. Jadi dia melakukan penelitian tahun 2001 gitu ke perusahaan gitu. Sebenarnya basically ini penelitiannya ke perusahaan PIO sekali, tapi memang karena teorinya itu sifatnya general, akhirnya banyak digunakan di berbagai penelitian ya, misalnya termasuklah ketika kita bicara tentang indigenous psikologi ya. Nah, jadi Hofstede itu membagi ada beberapa dimensi budaya dan kita akan bisa lihat nanti
oh Indonesia tuh masuk mana ya, lebih dominan mana sih Indonesia. Nah, ada yang pertama namanya power distance, for small to large. Kemudian yang kedua adalah kolektivisme versus individualisme. Mungkin ini juga sudah pernah saya sharingkan di psikologi sosial ya. Kemudian femininity versus masculinity. Kemudian ketidaktahuan bukan ketidaktahuan ya jatuhnya itu ya. Penghindaran ketidakpastian ya. Jadi dari yang weak-nya to strong-nya. Kemudian long versus short term orientasi. Orientasi di sini ya orientasi kebutuhannya ya jangka panjang atau jangka pendek seperti itu ya. Nah, kita satu persatu ya. Yang pertama berkaitan dengan power distance ya. Berkaitan dengan power distance ini ada negara-negara atau budaya-budaya yang punya budaya low distance, maka orang-orangnya itu dianggap tidak dilihat sama atau setara, tapi memiliki tempat dalam masyarakat. Jadi nggak bisa dilihat secara sama atau setara, tapi dia masih memiliki tempat di masyarakat. Dan orang akan lebih mengharapkan untuk diberitahu apa yang harus dilakukan. Kamu tuh ini, kamu tuh ini, kamu itu ini. Kalau di low distance yang jarak powernya itu jarak power atau kekuasaan itu yang nggak terlalu kentara gitu. Tapi kalau di high distance biasanya individu akan lebih sering menerima perbedaan karena jaraknya terlalu plural ya. Pemerintah lebih cenderung pluralistik dan dipilih secara demokratis. Agama dominan juga cenderung menekankan kesetaraan.